Selanjutnya, Bu Nina, bagaimana mempengaruhi negara supaya orang tua di rumah tidak berat? Ya, mempengaruhi negara. Ini artinya kita gini, di dalam Islam itu ada yang namanya politik atau asiasa. Itu artinya adalah ar-ri'ayatus syu'unil ummah, ya, pemeliharaan urusan umat itu dengan aturan-aturan Islam. Itu namanya politik. Sehingga politikus itu siapa atau negarawan itu siapa? Itu adalah mereka-mereka semua yang terlibat dalam mengelola urusan rakyat atau urusan umat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti adalah para penguasa, karena dia mendapatkan mandat kekuasaan dari rakyat untuk mengurusi mengatur urusan rakyat ini. Rakyat butuh pendidikan, rakyat butuh kendaraan, rakyat butuh transportasi, butuh jalan, butuh dan seterusnya. Maka dia diberikan kewenangan oleh rakyat untuk uruslah urusan saya ini dengan aturan Islam. Itu penguasa yang mengurusi urusan rakyatnya dengan aturan Islam, berarti dia sudah melakukan politik dalam Islam. Tetapi meskipun seseorang itu bukan penguasa, bukan anggota DPR, kalau dia itu terlibat dalam aktivitas misalkan pembinaan masyarakat terkait dengan bagaimana sih hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara kepada negara, bagaimana seharusnya urusan kita itu diatur oleh negara, kalau dalam perspektif Islam, misalnya begitu kan ya, bagaimana seharusnya misalkan kita punya urusan ini tadi, untuk melindungi anak-anak kita dari apa namanya, berbagai macam hal yang merusak itu LGBT, pornografi, porno aksi. Ya. Ketika kemudian kita menerangkan kepada masyarakat atau kepada umat ini tentang bagaimana seharusnya urusan mereka itu dikelola sesuai dengan aturan Islam, yang sifatnya itu edukasi, sebenarnya kita sedang melakukan salah satu dari aktivitas politik. Termasuk di antara aktivitas politik yang lain itu adalah mengoreksi penguasa ketika dia melakukan kesalahan. Nah, mengoreksi penguasa ketika dia itu melakukan kesalahan ini bisa dilakukan baik perorangan maupun secara komunal. Jadi dalam bentuk organisasi, suara bersama, ataupun perorangan. Kalau perorangan itu bisa seperti apa? Kita bisa melakukan aktivitasnya seperti itu. Hari ini semua orang bisa menjadi broadcaster ya, dengan akun-akun sosmed yang dia punya, dia bisa, misalkan dia punya kemampuan menulis artikel yang bahasa ala emak-emak, tapi cukup mencerahkan mereka tentang seharusnya bagaimana ya apa namanya anak-anak kita itu diberdayakan atau pendidikannya atau bagaimana ya. Kalau kemudian kita di antara kita adalah ada orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan tertentu, kepakaran atau keahlian tertentu, malah wajib untuk melakukan itu baik secara perorangan maupun secara komunal gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan melalui akun-akun sosmed dia, mau dia kirim ke media mainstream, atau dia sampaikan itu ketika dia mengisi majelis taklim. Seperti saya ini ketika menyampaikan begini, sebenarnya ini ada bagian aktivitas politik yang saya juga lakukan. Saya bisa mengatakan saya seorang politikus, saya seorang muslimah negarawan, karena saya peduli dengan urusan masyarakat, saya peduli dengan urusan generasi, saya peduli dengan urusan keluarga di tengah-tengah masyarakat, apa yang merusak mereka, apa yang memperbaiki mereka, lalu saya menyebarluaskan kesadaran yang sama itu supaya menjadi lebih besar lagi kesadaran yang sama itu di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti suatu saat mereka bisa menyuarakan hal yang sama. Itu sebenarnya juga bagian dari aktivitas untuk menjaga masyarakat ini tetap lurus, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Apapun yang bisa ibu lakukan silakan dilakukan. Mau perbincangan sifatnya non formal, ngobrol sama teman, itu bisa jadi dakwah, bisa jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Mau mengorganisirnya dalam bentuk taklim, seperti ini, itu juga bisa. Ini juga bisa untuk meningkatkan level berpikir politis ibu-ibu atau emak-emak, bisa. Bahkan bisa jadi orang-orang di anggota partai itu mungkin malah dia nggak punya solusi tentang bagaimana membentuk kepribadian dan karakter anak, mungkin malah dia nggak ngerti. Sehingga ketika kemudian dia merumuskan sistem pendidikan pun atau kebijakan pun ternyata gak menyelesaikan apa yang menjadi masalah dan kebutuhan umat, gitu kan ya. Nah, jadi ini bisa juga dilakukan. Termasuk yang penting, yang tidak kalah penting itu, memang di tengah-tengah masyarakat Muslim itu ada kewajiban harus ada sekelompok orang yang dia itu beraktivitas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perintah wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu kan memang diperintahkan di tengah-tengah umat Islam itu harus ada mereka yang secara berjamaah itu kemudian melakukan aktivitas yad'una ilal khair, menyerukan Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar.
ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Ya, jadi bisa dilakukan dengan cara apapun yang memungkinkan kita lakukan. Begitu.